Kita lanjut bahas spoiler Udon Kenkun season 16 episode 5. Oke lah, gak usah banyak mang ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di atas puncak gunung, Lindong dan Huan saat ini berpelukan untuk waktu yang cukup lama. Sebelum akhirnya, Ying Huan mendorong Lindong dan melepaskan diri dari pelukannya. Dia segera mengerutkan bibirnya yang merah, kemudian menatap Lindong dengan sikap yang cukup malu. Dan Huan berkata, "Ini semua adalah salahmu, dan mereka pasti telah melihat kita." Lindong tidak peduli dengan hal itu. Dia menjawab perkataan Huan. Mereka bisa melihat semua yang mereka inginkan untuk dilihatnya. Segera setelah itu Lindong tersenyum, yang kemudian mengatakan, "Kenapa kau saat ini menjadi semakin seperti dirimu dari masa lalu?" Ying Huan berkata dengan acuh tidak acuh, "Ini kemungkinan cukup mirip dengan sinar terakhir dari matahari yang akan terbenam." Setelah mengatakan hal itu, Huan tersenyum karena dia bisa melihat wajah tegas dari seorang Lindong. Detik berikutnya, Huan pun mengatakan, "Kita semuanya sedang bersiap untuk memulai pemanggilan jiwa." Lindong terkejut dan dia bertanya, "Hah? Pemanggilan jiwa?" Ying Huan kemudian mengatakan, "Sepertinya tidak ada tanda-tanda aktivitas dari kakak pertama. Namun, aku bisa merasakan bahwa sebenarnya dia telah berhasil melakukan reinkarnasi. Setelah 3 wilayah besar stabil, kita akan segera berperang melawan penjara iblis. Dan ini adalah peperangan yang cukup menentukan. Oleh karenanya, kita perlu memanggil kakak pertama." Lindong pun segera merutkan keningnya. Dia berpikir sejenak, lalu mengatakan, "Kakak pertama, apakah itu adalah guru kehidupan kematian? Apakah dia benar-benar masih hidup?" Mendengar ucapan seperti itu dari Lindong, Ying Huan segera menjawabnya, "Kakak pertama itu adalah pengendali kekuatan hidup dan mati di antara kita 8 para guru kuno. Kakak pertama adalah orang yang paling tidak mungkin bisa mati." Lindong kemudian bertanya, "Pemanggilan secara paksa ini bukankah akan menimbulkan dampak yang cukup buruk?" Ying Huan segera menjawabnya, "Aku sebenarnya bisa merasakan bahwa kakak pertama, dia telah berhasil berinkarnasi dan seharusnya pemanggilan ini tidak menjadi masalah." Lindong segera menganggukkan kepalanya dan dia mengetahui bahwa guru kehidupan kematian memang merupakan salah satu dari 8 guru kuno. Jika kelompok ini mendapat bantuan kekuatan dari guru kehidupan kematian, maka pertempuran besar akan meningkatkan peluang kemenangan bagi kelompok ini. Selanjutnya sambil melihat ke arah Lindong, Huan pun mengatakan, "Tolong bantu jaga kita semua setelah kita mengatur formasi pemanggilan jiwa ini." Lindong menganggukkan kepalanya, lalu mengatakan, "Baiklah, serahkan hal itu padaku." Tiba-tiba saja Ying Huan memberikan isyarat dengan tangannya, dan para guru kuno yang ada di puncak gunung yang cukup jauh, dalam sekejap saja mereka muncul di tempat ini. Kemunculan mereka langsung melihat aneh pada Huan dan juga Lindong. Sementara Lindong yang merasa cukup risih, dia tiba-tiba saja terbatuk. Sementara raut wajah dari Huan kini telah berubah menjadi memerah. Segera setelah itu, Ying Huan menenangkan hatinya dan dia berkata, "Mari kita mulai." Guru api dan juga yang lainnya segera menganggukkan kepala mereka. Detik berikutnya, tubuh 6 guru kuno kali ini telah bergerak naik ke udara. Dengan riak energi Yuan yang cukup menakutkan tersebar dari dalam tubuh mereka. Hal ini akhirnya berubah menjadi sebuah formasi yang cukup rumit. Sementara Ying Huan dan juga guru kuno yang lainnya, mereka telah berdiri di 6 sudut dari formasi ini. Sebuah penghalang cahaya pada akhirnya naik dan melingkar dan menutupi tubuh mereka berenam. Sementara Ying Huan segera melirik ke arah guru kegelapan sambil menganggukkan kepalanya. Mendapatkan kode seperti itu dari Huan, guru kegelapan segera menjentikkan jarinya, dan kali ini setitik cahaya hitam putih tiba-tiba saja melesat keluar. Cahaya ini pun langsung melayang di tengah-tengah formasi, dan itu adalah cahaya yang sangat kecil. Di dalam cahaya ini sendiri, sepertinya ada seutas rambut hitam yang memancarkan fluktuasi misterius. Kelompok Huan kemudian mengambil posisi duduk di udara, dan mata mereka semuanya secara perlahan tertutup. Helai rambut hitam pada akhirnya mulai terbakar, dan sebuah riak yang cukup misterius tidak tertandingi
secara diam-diam telah menyebar sebelum akhirnya menghilang. 6 guru kuno, semuanya telah mengambil posisi diam di udara. Sementara Lindong saat ini terus melihat ke arah mereka dan Lindong merasakan tidak ada sesuatu yang aneh. Pada akhirnya, Lindong menganggukkan kepalanya dan mengambil posisi duduk pada gunung yang ada di dekat sini. Lindong menyadari bahwa mereka berenam perlu menunggu dengan tenang dan mungkin sosok berikutnya yang akan muncul di langit adalah guru kehidupan dan kematian yang cukup legendaris. Lindong benar-benar penasaran terhadap sosok dari guru kuno satu ini yang belum pernah dia temui sama sekali. Proses pemanggilan guru kehidupan kematian jelas membutuhkan waktu. 10 hari telah berlalu, sementara Lindong masih duduk dengan tenang di atas puncak gunung. Kelompok dari Huan-Huan juga tidak menunjukkan pergerakan sedikit pun ketika tubuh mereka melayang di langit. Banyak riak energi yang cukup samar dan juga misterius terus-menerus dipancarkan dari dalam tubuh 6 sosok itu. Namun Lindong hingga detik ini tidak bisa melihat kemunculan dari guru kehidupan kematian. Tampaknya proses pemanggilan ini bukan tugas yang mudah. Cerita kemudian berpindah ke wilayah iblis dan juga 4 wilayah Suan yang luar biasa yang selama 10 hari ini telah mengalami pergolakan yang cukup mengerikan. Dengan penambahan pasukan dari aliansi Laut Iblis Kekacauan, kekuatan 2 pasukan aliansi besar lainnya kini telah meningkat secara signifikan dan mereka pada akhirnya mampu memberikan serangan yang cukup mengerikan pada pasukan Yimo. Kedua belah pihak terus-menerus berjuang selama 10 hari ini. Keributan dari peperangan itu pada dasarnya telah menyebar ke seluruh wilayah iblis dan juga 4 wilayah Suan. Dalam peperangan itu sendiri terlihat sangat menyedihkan karena banyak darah berceceran di tanah dan langit juga telah tertutup oleh aliran besar dari energi peperangan ini. Hal itu hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang cukup menakutkan. Meskipun pasukan dari penjara iblis itu sangat kuat, namun mereka saat ini tidak memiliki tambahan bala bantuan. Sementara 3 aliansi besar sudah bekerja sama satu sama lain dan mental bertarung mereka jelas lebih tinggi. Dalam waktu 10 hari yang cukup singkat ini, kelompok pasukan Yimo telah sepenuhnya dikalahkan dan mereka menderita banyak kematian di bawah penindasan dari pasukan aliansi. Situasi dari 3 wilayah besar secara bertahap telah berubah menjadi cukup stabil karena mereka telah memenangkan peperangan ini. Begitu mereka membersihkan medan perang dan membuat beberapa persiapan, pada akhirnya pasukan dari 3 aliansi besar mulai berkumpul dan menuju ke 4 wilayah Suan. Momentum seperti ini tidak diragukan lagi, merupakan sesuatu yang luar biasa. Pada saat ini pasukan dari 4 wilayah Suan telah dipenuhi dengan keterkejutan ketika menyaksikan awan hitam telah menutupi langit di tempat ini. Karena itu, merupakan kedatangan pasukan aliansi dari wilayah lain. 3 tentara aliansi besar sekarang telah berkumpul di wilayah 4 Suan. Setelah reorganisasi yang cukup singkat, mereka pada akhirnya mulai melanjutkan perjalanan menuju wilayah Suan Barat. Sebuah tekanan aura yang cukup perkasa menyebabkan langit menjadi redup dan niat pertarungan yang sangat besar juga telah berkumpul di dalam hati banyaknya individu yang ada di tempat ini. Lindong yang berada di puncak gunung yang megah dari perbatasan wilayah Suan Barat dan juga Suan Timur saat ini bisa mendeteksi banyak pasukan telah mendekat menuju tempat ini. Hal itu segera membuat Lindong membuka matanya dan melihat pada kejauhan dengan ekspresi yang serius. Lindong pun kemudian bergumam pada dirinya sendiri, apakah sebenarnya peperangan yang sangat menentukan akan segera dimulai. Ketenangan seperti ini adalah awal dari badai yang besar. Hal itu membuat Lindong seolah-olah merasakan sulit bernafas, karena Lindong juga mengetahui pada saat ini kelompok mereka tidak memiliki sosok legendaris seperti leluhur simbol yang bisa menopang beban berat ini. Maka dari itu, yang bisa dilakukan oleh semua orang hanyalah mengandalkan diri mereka sendiri untuk melindungi dunia ini. Lindong menarik napas dalam-dalam, tatapan matanya kemudian melihat pada formasi besar yang ada di langit, dan ini merupakan hari ke-15. Namun pemanggilan seperti itu
masih belum menghasilkan apapun. Jika bukan karena kepastian dari Ying Huan-Huan, maka Lindong akan merasa bahwa kemungkinan guru kehidupan kematian telah gagal melakukan reinkarnasi. Jika hal itu benar-benar terjadi, tidak diragukan lagi, akan menjadi sebuah pukulan besar bagi kelompok mereka. Lindong mengerutkan keningnya, dan tiba-tiba saja formasi cahaya yang ada di langit saat ini telah bergetar, dan hal itu membuat Lindong merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Detik berikutnya, sebuah cahaya yang cukup menyilaukan tiba-tiba saja menembak ke arah langit dari dalam formasi besar, dan sinar cahaya ini cukup misterius. Tampaknya hal itu memiliki aura yang cukup kuat, namun orang biasa tidak akan bisa mendeteksinya. Bahkan Lindong hanya bisa merasakan hal ini ketika dirinya telah berada di level dari Master Istana Surgawi. Sementara kelompok dari Ying Huan-Huan kali ini telah membuka mata mereka. Beberapa kecemasan telah hadir di dalam hati masing-masing. Jika cahaya pemanggilan ini gagal untuk memanggil guru kehidupan kematian, maka tidak ada hal lain yang bisa mereka lakukan selanjutnya. Kelompok Huan-Huan saling bertukar pandang, yang kemudian gadis cantik itu mengatakan, yang bisa kita lakukan saat ini hanyalah menunggu jawaban dari pemanggilan sinar cahaya ini. Cerita kemudian berpindah ke provinsi kesunyian besar. Di tempat itu saat ini telah terjadi fenomena yang cukup aneh. Hal itu terjadi ketika sinar cahaya misterius telah melesat ke arah langit. Sosok dari Jiang Yin sekarang telah duduk di gedung yang tinggi di dalam kota yang berada di tengah-tengah provinsi kesunyian besar. Jiang Yin memainkan kaki kecilnya untuk berayun ke sana kemari, dan bibirnya terus-menerus bernyanyi dengan cukup gembira. Namun tiba-tiba saja nyanyian dari Jiang Yin saat ini telah berhenti. Dia mengangkat kepalanya, yang tiba-tiba saja ekspresi di raut wajah Jiang Yin kini telah berubah menjadi sangat serius. Tatapan mata polosnya kini juga telah menyusut ketika melihat sinar cahaya yang cukup misterius dan menyilaukan di langit itu. Jiang Yin langsung menghentikan pergerakan kakinya yang berayun. Lalu dia mengatakan, sebenarnya itu adalah karena pada saat ini seolah-olah ada sesuatu yang terbangun di dalam pikiran Jiang Yin. Detik berikutnya, sebuah aura yang sangat menakutkan dalam sekejap saja meledak dan membuat awan yang ada di langit di atas kota ini telah berubah samar-samar. Hal itu membentuk awan hitam putih yang besarnya puluhan ribu kaki. Awan ini pun berputar dan kemudian berubah menjadi awan yin dan juga yang. Jiangsu yang berada di dalam gedung ketika melihat fenomena aneh ini, tiba-tiba saja dia keluar, yang kemudian menyusul ke arah Jiang Yin. Sebuah kecemasan kini telah muncul di raut wajah dari Jiangsu. Lalu dia bertanya, Jiang Yin, apa yang terjadi padamu? Jiang Yin pun melihat kakaknya tersayang. Kemudian dia memberikan senyuman yang cukup manis. Namun senyuman seperti ini tidak terlihat polos dan juga riang seperti sebelumnya. Ketika melihat senyuman dari Jiang Yin, raut wajah Jiangsu pun langsung memucat, dan air mata kini telah berkumpul di dalam mata Jiangsu, yang kemudian dia bertanya, apakah kau sebenarnya sudah terbangun sepenuhnya? Jiang Yin kemudian mulai berdiri dan dia berjalan di udara mendekati Jiangsu, sebelum akhirnya Jiang Yin memeluk Jiangsu dengan lembut sambil mengatakan, terima kasih kakakku. Mendengar hal ini, tubuh dari Jiangsu pun gemetaran, matanya memerah, yang kemudian dia mengatakan, apakah kau masih adik perempuanku? Dengan lembut, Jiang Yin pun menjawabnya, kebangkitan bukan berarti kenangan lama harus terhapus. Meskipun aku saat ini telah berubah, namun diriku tetaplah guru kehidupan kematian dan juga Jiang Yin. Dalam sekejap saja, tubuh dari Jiangsu pun terlihat cukup syok, yang kemudian dia mengatakan, apa? Sebenarnya kau adalah guru kehidupan kematian? Selama ini Jiangsu menyadari bahwa Jiang Yin itu merupakan seorang reinkarnator, namun dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya yang menjadi reinkarnasi dari Jiang Yin merupakan salah satu dari 8 guru kuno, dan itu adalah guru kehidupan kematian. Jiangsu
kemudian bergumam, "Apakah kau saat ini akan meninggalkan kami?" Ditanya seperti itu oleh Jiangsu, Jiang Yinyin pun jawabnya, "Aku tidak akan pernah meninggalkan kalian. Kepergianku saat ini hanyalah untuk membantu mereka. Kakak, kau seharusnya tahu tentang penjara iblis. Kita tidak akan pernah bisa hidup tenang jika kita tidak menghabisi kelompok itu. Namun kau bisa yakin bahwa aku akan segera kembali setelah menyelesaikan masalah itu. Dan percayalah, semuanya masih akan baik-baik saja." Jiangsu hanya bisa terdiam sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya dan memeluk Jiang Yinyin dengan cukup erat. Karena saat ini Jiangsu benar-benar takut kehilangan Jiang Yinyin. Sementara Jiang Yinyin juga memeluk leher dari Jiangsu. Setelah itu, dia dengan lembut mencium leher dari kakaknya, dan tubuh dari Jiang Yinyin secara perlahan telah memudar sampai akhirnya dia benar-benar menghilang dari tempat ini. Melihat pemandangan seperti itu, tanpa sadar Jiangsu meneteskan air mata lalu dia mengatakan, "Yinyin, kau harus segera kembali ke tempat ini." Sementara Lindong pada saat ini sudah melihat seberkas cahaya yang berada di langit. Jantungnya tiba-tiba saja bergetar. Tatapan mata Lindong melihat pada kejauhan, di mana ada sebuah cahaya yang telah berkedip. Sesaat kemudian, sosok gadis kecil telah muncul dari dalam cahaya itu. Ketika melihat kemunculan dari gadis kecil ini, tatapan mata Lindong dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Lalu dia berkata dengan tidak percaya, "Sebenarnya kau adalah Jiang Yinyin." Sementara Jiang Yinyin yang baru saja muncul, ketika mendengar teriakan dari Lindong, dia segera menoleh dan memberikan senyuman yang manis. Segera setelah itu, Jiang Yinyin pun berlari ke arah Lindong sambil berteriak, "Kakak Lindong!" Lindong saat ini menatap Jiang Yinyin yang matanya telah berubah menjadi hitam, dan ada sebuah perasaan yang cukup mendalam muncul di dalam mata Jiang Yinyin. Yang awalnya mata itu terlihat murni dan juga polos. Riak yang terpancar di dalam mata itu seolah-olah Lindong telah bisa melihat sebuah kekuatan kehidupan kematian. Tubuh dari Lindong secara bertahap telah menegang, dan dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya guru kehidupan kematian yang telah mereka cari selama ini adalah Jiang Yinyin. Di puncak gunung, Lindong hanya bisa melihat Jiang Yinyin yang telah melompat ke pelukannya. Sebelum akhirnya Lindong menghirup nafas dalam-dalam, dia menundukkan kepalanya untuk melihat Jiang Yinyin. Segera setelah itu, tatapan mata Jiang Yinyin juga melihat ke arah Lindong. Dia langsung tersenyum lebar. Namun mata Jiang Yinyin saat ini tidak terlihat polos seperti masa lalu. Sebaliknya, itu ada ekspresi yang cukup menggoda dari dalam dirinya. Sementara Lindong menenangkan perasaan rumit di dalam hatinya, kemudian mengatakan, "Sungguh tidak terduga. Orang yang aku temui selama bertahun-tahun ini sebenarnya adalah guru kehidupan kematian yang merupakan salah satu guru kuno." Lindong mengatakan hal ini karena dia tidak tahu apakah gadis kecil yang ada di hadapannya ini masih tetap Jiang Yinyin yang lugu yang telah dia temui dari masa lalu. Dan Lindong merasa bahwa seluruh ingatan dari Jiang Yinyin sebenarnya telah bersatu dengan ingatan guru kehidupan kematian. Kemungkinan besar saat ini Jiang Yinyin telah pulih sepenuhnya menjadi guru kehidupan kematian. Ketika melihat keterkejutan yang seolah-olah bisa membaca pikiran dari Lindong, Jiang Yinyin pun segera mengatakan, "Kau tidak perlu mengerutkan kening seperti itu. Reinkarnasi tidak sama dengan kelahiran kembali. Penggabungan dua ingatan juga tidak sama dengan menyingkirkan salah satu ingatan. Di dalam hati, aku masih tetap Jiang Yinyin yang sama ketika aku bertemu dengan kakak Lindong." Lindong pun hanya bisa menggaruk kepalanya. Segera setelah itu, Jiang Yinyin melihat pada Ying Huan-Huan dan juga para guru kuno yang lainnya. Sebelum akhirnya dia mengatakan, "Hei kalian semuanya, kakak perempuan seniormu ini sudah kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah kalian merindukan diriku?" Setelah mengatakan hal ini, Jiang Yinyin melambaikan tangannya dan senyum di raut wajahnya terlihat cukup polos. Sementara guru spasial saat ini segera berjalan mendekati Jiang Yinyin sambil tersenyum. Dia mengulurkan tangannya yang kemudian menarik rambut panjang dari Jiang Yinyin, lalu mengatakan,
Kakak senior, penampilan imutmu ini sangat cocok denganmu. Diperlakukan seperti anak kecil oleh guru spasial. Jiang Yin tiba-tiba saja melompat, dan dia menjewer telinga dari guru spasial sambil mengatakan, "Hei kau bocah, kau harus menghormati kakak seniormu ini. Di mana sopan santunmu? Sudah berapa kali aku memberitahumu tentang sopan santun?" Adegan yang dilakukan oleh Jiang Yin itu membuat para guru kuno yang lainnya segera tertawa. Tidak diduga, bahkan setelah penampilannya berubah 100%, namun sifat galak dari guru kehidupan kematian masih melekat dengan jelas di tubuh Jiang Yin. Setelah memarahi guru spasial, guru kehidupan kematian akhirnya menepuk tangan kecilnya sebelum akhirnya dia berbalik untuk melihat pada wilayah Suan Barat. Dengan ekspresi gelap di matanya, saat ini guru kehidupan kematian mengatakan, "Sepertinya mereka telah menemukan penjara penekan iblis yang telah aku tekan sebelumnya." Ying Huan menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, "Saat ini pasukan dari 3 aliansi besar sedang menuju ke tempat ini. Begitu pasukan ini tiba, maka kita akan memulai serangan ke wilayah Suan Barat dan kita akan segera memusnahkan penjara iblis." Guru kehidupan kematian menghela nafas yang panjang. Segera setelah itu dia mengatakan, "Aku tidak pernah menyangka bahwa perang dunia besar lainnya akan segera dimulai. Namun kali ini, guru tidak ada untuk membantu kita. Maka dari itu, yang bisa kita lakukan hanyalah mengandalkan kekuatan kita sendiri." Mendengar ucapan dari guru kehidupan kematian, ekspresi dari kelompok guru api kini juga telah berubah menjadi sangat serius. Ying Huan kemudian mengatakan, "Kakak senior, kita tidak perlu terlalu pesimis. Guru mungkin memang tidak ada, namun penjara iblis juga telah kehilangan Kaisar Yimo mereka. Faktanya, mereka semua hanyalah makhluk yang terjebak di dalam dunia ini. Dan pada akhirnya, mereka tidak bisa lolos dari kematian." Guru kehidupan kematian pun langsung tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan dia berkata, "Haha, itu memang benar. Guru mungkin memang tidak ada, tapi Kaisar Yimo yang paling menakutkan juga tidak ada. Kali ini, kita harus bisa menyingkirkan mereka sepenuhnya." Sementara guru api saat ini berkata, pasukan aliansi dikabarkan akan tiba dalam waktu 2 hari lagi. Guru kehidupan kematian hanya bisa mengulurkan tangan kecilnya, yang kemudian dia tersenyum sambil berkata, "Kalau begitu, mari kita tunggu 2 hari lagi. Setelah itu, kita akan pergi untuk memusnahkan para Yimo." Ketika mengatakan hal ini, meskipun ada senyuman yang cukup polos di raut wajah guru kehidupan kematian, namun di dalam dirinya sebenarnya ada niat membunuh yang besar karena dia sangat membenci para Yimo itu. Detik berikutnya, guru kehidupan kematian atau Jiang Yin segera menoleh pada Lindong. Dia tersenyum lalu mengatakan, "Kakak Lindong." Sementara Lindong hanya bisa bergidik tanpa daya. Dia pun mengatakan, "Bisakah kau tidak memanggilku dengan cara seperti itu?" Guru kehidupan kematian hanya bisa tertawa setelah mendengar ucapan dari Lindong. Segera setelah itu, dia menjawabnya dengan malas, "Kau memang cukup mampu. Bahkan seorang ratu es seperti adik junior saja bisa ditaklukkan olehmu. Katakan padaku, teknik apa sebenarnya yang kau gunakan?" Mendengar hal ini, Ying Huan pun segera berteriak, "Kakak senior." Sementara guru kehidupan kematian hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, Baiklah, aku tidak akan mengejekmu kali ini. Namun, bocah kecil Lindong ini, kau benar-benar mampu. Hanya dalam waktu beberapa tahun, namun kau telah benar-benar mampu membentuk istana surgawi. Sepertinya, kau yang saat ini tidak kalah dengan adik junior." Karena guru kehidupan kematian secara alami juga bisa mendeteksi kekuatan dari Lindong saat ini. Meskipun kekuatan Yuan Lindong hanya berada di tahap reinkarnasi biasa dan tidak lebih menonjol dari para guru kuno, namun riak yang dipancarkan dari dalam istana surgawinya sungguh mengejutkan para guru kuno. Dan hal itu adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Di samping mereka, guru api dan juga para guru kuno yang lainnya hanya bisa melihat ke arah Lindong. Jelas mereka sudah terbiasa dengan hal ini. Detik berikutnya,
Guru kehidupan kematian berkata pada semuanya, kalian semua bisa mengobrol satu sama lain, dan aku memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan adik junior. Setelah berkata seperti ini, guru kehidupan kematian menarik tangan Huan-Huan, dan mereka berdua mulai berjalan menuju kejauhan, sebelum pada akhirnya mereka berdua berdiri di tepi dari sebuah tebing. Setelah itu, raut wajah kini telah berubah menjadi sangat serius, yang kemudian dia bertanya, kau sebenarnya telah menekan kekuatan yang ada di dalam tubuhmu, benar kan? Ying Huan-Huan, tatapan matanya melihat pada kejauhan. Dia mengangguk dengan lemah sambil mengatakan, benar. Sementara guru kehidupan kematian, dia saat ini mengatakan, dalam kondisimu yang saat ini, sangat tidak mungkin untuk bisa mengalahkan Raja Kursi Surga. Huan-Huan hanya bisa tertawa, lalu dia menjawabnya, kakak senior, kau tidak perlu khawatir. Aku sadar akan batasan pada diriku sendiri saat ini. Sementara guru kehidupan kematian hanya bisa menghela nafas dengan panjang. Lalu dia mengatakan, kau telah benar-benar berubah setelah mengalami satu reinkarnasi. Namun, kau harus melakukan apapun yang telah menjadi tugasmu. Lagi pula, di antara kita semuanya, hanya dirimu yang bisa mengalahkan Raja Kursi Surga. Mendengar ucapan dari guru kehidupan kematian, Ying Huan-Huan segera menekuk lututnya, dan dia membenamkan kepala pada lutut itu sambil mengatakan, andai saja para Yimo itu tidak ada di tempat ini, maka aku tidak perlu membangkitkan kekuatanku, dan aku juga tidak perlu membekukan seluruh emosi, kemudian menahan rasa kesepian yang tidak berujung itu. Sementara ekspresi rumit muncul di raut wajah guru kehidupan kematian, lalu dia berkata, ini memang akan sangat sulit bagimu, dan kenapa beban besar ini harus terjatuh di pundakmu? Ying Huan-Huan hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia akhirnya mengatakan, kakak pertama, kau tidak perlu khawatir, kali ini kita pasti akan muncul sebagai pemenang. Waktu pun terus berlalu, dan 2 hari kini sudah terlewati. Tatapan mata dari para guru kuno saat ini telah melihat ke arah utara, dan mereka bisa mendeteksi sebuah keinginan yang cukup menakutkan melonjak dari tempat itu. Hal ini membuat ekspresi di raut wajah para guru kuno telah berubah menjadi sangat serius, karena mereka bisa merasakan sebuah aura yang terbentuk dari perkumpulan aliansi besar di dunia ini adalah sesuatu yang tidak bisa diblokir oleh siapapun sendirian. Di hari ketiga, ketika matahari baru saja terbit, ketenangan yang ada di tempat ini segera berubah, dan kelompok Lindong segera mengangkat kepala mereka sebelum akhirnya bisa melihat banyak sosok yang tidak terhitung jumlahnya telah datang membanjiri langit. Mereka terlihat seperti segerombolan belalang. Hal itu segera mendekat ke tempat ini, karena sebenarnya itu adalah pasukan 3 aliansi besar. Lindong dan juga 3 guru kuno saat ini sudah berdiri di atas puncak gunung. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, 3 pasukan aliansi besar telah muncul di hadapan mereka. Lalu suara hormat segera bergema, salam untuk para tetua. Segera setelah itu, beberapa sosok bercahaya melesat keluar dari dalam aliansi, dan mereka dengan cepat mendekati kelompok dari Lindong. Sebuah teriakan segera terdengar, kakak Lindong. Detik berikutnya, sosok raksasa telah muncul di hadapan Lindong saat ini. Setelah melihat hal itu, sebuah kegembiraan muncul dalam tatapan mata Lindong yang kemudian dia mengatakan, Xiaoyan, karena saat ini tubuh dari Xiaoyan sebenarnya telah lebih besar daripada sebelumnya, dan kulitnya juga tampak kasar. Sementara itu, ada cahaya ungu emas yang samar-samar terpancar dari dalam tubuh Xiaoyan. Ketika melihat cahaya ungu emas ini, bisa mendeteksi fluktuasi yang cukup akrab dari dalam tubuh Xiaoyan, dan itu merupakan kekuatan dari salah satu batu simbol leluhur. Guru kekacauan akhirnya tersenyum tipis ketika dia melihat pada tubuh Xiaoyan, dan guru kekacauan menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya mengatakan, sebenarnya itu adalah batu simbol kekacauan. Guru kekacauan cukup puas dengan seseorang yang telah dipilih oleh batu simbol kekacauan. Sementara Xiaoyan hanya bisa menggosok kepalanya sambil tertawa. Dia mengatakan, 1 tahun yang lalu aku secara tidak sengaja menemukannya. Setelah itu aku mencobanya, dan akhirnya
bisa mendapatkan pengakuan dari batu simbol kekacauan. Lindong hanya bisa tersenyum tipis sambil menganggukkan kepalanya, dan dia merasa cukup senang bahwa Xiaoyan memiliki kesempatan seperti itu. Pada saat ini, sebenarnya Xiaoyan juga telah berada di tahap reinkarnasi. Dengan batu simbol kekacauan yang ada di tangannya, maka Xiaoyan tidak perlu takut jika harus berhadapan dengan Raja Yimo sejati. Setelah itu tatapan mata dari Lindong melihat seorang pemuda yang ada di samping dari Xiaoyan. Pemuda itu cukup tampan, dan siapa lagi jika bukan Xiao Diao. Saat ini, Xiao Diao menjadi pimpinan yang bertanggung jawab atas aliansi wilayah iblis. Wajahnya terlihat lebih dingin dan juga lebih tegas dari sebelumnya. Di saat yang sama, Xiao Diao juga menatap ke arah Lindong. Ada ekspresi hangat muncul di wajahnya yang tampan itu. Keduanya saling tersenyum dan ada sebuah perasaan persaudaraan di antara mereka berdua. Seolah-olah Xiao Diao teringat sesuatu. Dia kemudian berkata pada Lindong, "Lindong, sebenarnya ada seseorang yang sangat ingin bertemu denganmu." Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Xiao Diao pun berbalik dan dia melambaikan tangan ke arah pasukan aliansi yang ada di belakang sana. Sebuah cahaya terang tiba-tiba saja melesat dan seorang gadis cantik dalam sekejap saja muncul di hadapan Lindong. Gadis ini menggunakan gaun yang cukup panjang dengan rambut hitam yang diikat. Kulitnya cukup putih, hidungnya mancung, dan bibirnya sangat seksi. Gadis ini pun tersenyum ke arah Lindong dengan cukup mempesona. Sementara Lindong, ketika melihat kemunculan dari gadis cantik ini, dia cukup linglung untuk sejenak. Sebelum akhirnya, Lindong pun mengatakan, "Apakah sebenarnya kau adalah Sin King?" Sin King pun segera membungkuk ke arah Lindong. Lalu dia berkata, Sin King menyapa Tuan Lindong. Ada jejak godaan murni dari dalam senyuman Sin King saat ini. Dan dia tidak lagi menjadi seorang gadis yang malu-malu seperti saat itu. Dengan sangat berani, Sin King melihat tatapan mata dari Lindong. Dan hal itu sebenarnya menimbulkan sebuah gejolak yang cukup panas. Di masa lalu Sin King adalah gadis yang pemalu ketika menjadi pemandu jalan seorang Lindong menuju wilayah iblis. Dan pada akhirnya Lindong menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam suku ekor 9. Sesuai petunjuk leluhur ekor 9, Lindong berkata bahwa seluruh suku ekor 9 harus menyegel dirinya dan menyembunyikan diri untuk waktu yang tidak diketahui. Hal itu dikarenakan Sin King sedang menerima warisan dari leluhur mereka. Hanya dalam waktu beberapa tahun, gadis muda yang pemalu pada saat itu kini telah mengalami perubahan drastis. Faktanya, dia tidak lagi terlihat lembut seperti saat itu. Bahkan dengan ketabahan mental seorang Lindong, dia masih bisa merasakan sedikit ketegangan ketika menatap mata dari Sin King. Suku rubah ekor 9 memang cukup menarik, dan tidak heran bahwa guru pelahap meskipun sudah memiliki seorang istri, namun dia masih menjalin hubungan dengan leluhur ekor 9. Selanjutnya, Lindong pun tersenyum lalu mengatakan, "Bagaimana kabar tentang sukumu?" Sin King hanya bisa tersenyum. Dia menganggukkan kepala lalu mengatakan, "Suku ekor 9ku telah sekali lagi menjadi salah satu suku penguasa di wilayah iblis, dan semua ini berkat bantuan dari Tuan Lindong." Sin King tidak akan pernah melupakan bantuan besar ini. Lindong hanya bisa tersenyum ketika mendengar apa yang telah terjadi pada suku ekor 9 saat ini. Dan hal itu membuat Lindong merasa cukup gembira. Tidak lama kemudian banyak sosok segera bergegas dari kejauhan. Karena itu adalah Jintan, Ling Qingsu, Tang Xilian, Raja Naga Qingxi, dan juga banyak anggota elit dari 3 aliansi besar. Tatapan mata Ying Huan melihat seluruh pasukan aliansi. Sebelum akhirnya dia menarik nafas dalam-dalam lalu mengatakan, karena semua orang telah tiba, 3 pasukan aliansi besar akan dipimpin oleh Nona Tang Xilian, dan semua orang harus bisa melakukan yang terbaik untuk membantunya. Jika kita kalah dalam peperangan ini, kemungkinan setiap makhluk hidup yang ada di dunia akan terjatuh ke tangan penjara iblis. Semua orang hanya bisa menangkupkan kedua tangan mereka lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Baik." Jelas mereka mengetahui betapa pentingnya peperangan terakhir yang akan datang. Ying Huan kemudian bertukar pandang pada guru kehidupan kematian dan juga para guru kuno yang lainnya. Ekspresi tegas muncul di dalam tatapan matanya, yang kemudian Huan mengatakan, "Jika semuanya sudah bersiap, mari kita pergi dan serang wilayah Xuan Barat."
Cerita kemudian berpindah ke wilayah Xuan Barat. Tempat itu pernah menjadi salah satu dari 4 wilayah Xuan besar. Namun saat ini, wilayah Xuan Barat telah mengalami perubahan yang sangat drastis. Tanah dan juga langit yang ada di tempat itu telah berubah menjadi gelap gulita. Ada aura iblis yang cukup kental menembus dari tanah dan juga langit sendiri. Saat ini, seluruh area sebenarnya telah diresapi oleh aura iblis. Ada banyak raungan yang terpancar dari dalamnya, dan ini dipenuhi dengan kekerasan serta kebrutalan. Adegan selanjutnya diperlihatkan sebuah pegunungan di wilayah Xuan Barat yang saat ini terlihat cukup tenang. Namun tiba-tiba saja suasana tenang itu pun dihancurkan ketika gunungnya meledak. Banyak binatang iblis yang tidak terhitung jumlahnya melarikan diri dari pegunungan itu secepat mungkin. Sementara banyak sosok yang tak bersembunyi di dalam pegunungan, mereka juga langsung berlari dengan ketakutan. Tatapan mata mereka kadang-kadang melihat ke arah belakang, karena saat ini sebenarnya kelompok itu sedang dikejar oleh sesuatu. Suara mendesis terus terdengar dari arah belakang mereka, dan gelombang aura iblis terus berguling-guling. Ada banyak tatapan mata merah jahat di dalam aura iblis ini. Mereka bergerak seperti hantu dengan sebuah tawa yang cukup mengerikan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, gelombang aura iblis ini pun telah melesat dengan sangat cepat dan menembus banyak orang serta binatang iblis yang ada di depan mereka. Darah yang kental ini langsung menyembur bersama dengan pekikan yang cukup menyedihkan. Saat ini, seluruh makhluk yang berada di wilayah Xuan Barat sebenarnya telah menjadi mangsa dari para Yimo, dan mereka telah melakukan perburuan tanpa ampun. Meskipun wilayah Xuan Barat telah ditempati oleh penjara iblis untuk waktu yang cukup lama, namun tempat ini terlalu luas dan masih banyak manusia serta makhluk hidup yang tidak sempat mengungsi ketika terjebak di dalam wilayah ini. Di hadapan para Yimo yang kuat, mereka hanya bisa bersembunyi dengan hati-hati. Bagaimanapun juga, mereka mengetahui jika sampai bertemu dengan Yimo sama artinya dengan bertemu dengan kematian. Tempat dari banyaknya orang yang telah kabur saat ini cukup dekat dengan perbatasan wilayah Xuan Barat. Jika mereka bisa melarikan diri dari tempat ini, kemungkinan mereka bisa mencari tempat yang aman. Semua orang telah berpegang teguh dengan pendirian seperti itu, dan mereka telah mencoba melakukan yang terbaik untuk bisa menekan rasa takut di dalam hati mereka. Namun, ketika melihat bahwa Yimo telah secara perlahan mengejar mereka dari belakang, sebuah keputusasaan dan juga kesedihan kini telah muncul di dalam hati masing-masing. Hal itu membuat banyak orang segera mengatakan, apakah pada akhirnya kita tidak akan bisa melarikan diri? Kabut berdarah telah melayang dari arah belakang dan mewarnai banyak wajah dengan warna merah. Mereka dengan cepat menghapus jejak darah yang ada di wajah mereka. Namun saat keputusasaan melonjak dalam tatapan mata banyak orang, tiba-tiba saja mereka melihat ke arah langit, dan saat ini ada banyak suara angin telah menerobos masuk ke dalam tempat ini. Selanjutnya, langit sendiri telah berubah menjadi sangat gelap, dan akhirnya orang-orang yang putus asa itu pun menyadari bahwa sebenarnya kegelapan yang ada di langit itu berasal dari pasukan aliansi yang cukup kuat dan tidak terhitung jumlahnya. Pasukan aliansi ini telah muncul dari segala arah, dan mereka benar-benar mirip seperti segerombolan belalang. Keinginan bertarung dari pasukan aliansi cukup menakutkan, yang pada akhirnya mendorong mundur banyak aura iblis yang cukup menakutkan di tempat ini. Semua orang yang melarikan diri, yang awalnya putus asa, tiba-tiba saja mereka merasakan sebuah kegembiraan, lalu mengatakan sebenarnya itu adalah pasukan aliansi. Mereka segera melambaikan tangan dengan penuh kegembiraan, dan pada akhirnya banyak orang yang telah melarikan diri itu pun kini telah menangis karena nyawa mereka sepertinya telah terselamatkan. Pasukan Yimo yang sebelumnya melakukan pengejaran tiba-tiba saja berhenti, dan tatapan mata merah mereka melihat pada pasukan aliansi besar yang telah muncul di tempat ini. Sebuah ketakutan segera muncul di wajah dari pasukan Yimo. Segera setelah itu, teriakan-teriakan tajam pun terdengar, dan aura iblis kini telah didorong mundur dengan cepat. Pasukan aliansi yang telah tiba sekarang mengatakan, bunuh para Yimo yang kalian temui. Kekuatan Yuan dari pasukan aliansi
kini telah berubah menjadi pilar cahaya yang kemudian menabrak para Yimo yang mereka temui di tempat ini. Tanah pun bergetar dengan hebat. Pasukan Yimo yang cukup menakutkan langsung runtuh di bawah serangan luar biasa dari pasukan aliansi. Bahkan aura iblisnya juga langsung dimusnahkan. Detik berikutnya, ada sebuah suara teriakan dari dalam pasukan aliansi. 3 tentara aliansi besar dengarkan. Semuanya segera bentuk formasi dan segera dorong maju sepanjang jalan. Jika kalian bertemu dengan para Yimo, bunuh mereka sesegera mungkin. Pasukan aliansi yang tidak terhitung jumlahnya, mereka segera merespon. Baiklah. Setelah itu, banyak tentara aliansi yang tidak terhitung jumlahnya, mereka maju sambil membentuk sebuah formasi pertempuran. Dengan melakukan hal ini, jika mereka diserang, maka akan segera bisa merespon dengan cepat. Banyak sosok yang ada di dalam pegunungan. Mereka telah diselamatkan tepat waktu dan melihat kaget pada kerumunan tentara aliansi. Segera setelah itu, keinginan bertarung dari dalam tubuh mereka kini telah kembali melonjak. Sementara anggota eselon atas dari 3 aliansi bergegas keluar untuk menemui orang-orang ini lalu mengatakan, kalian semua harus segera meninggalkan wilayah Suan Barat ini secepat mungkin. Setelah mengatakan hal itu, eselon atas dari aliansi ini kembali ke dalam formasi, dan beberapa orang yang sebelumnya akan kabur sebenarnya telah mendapatkan informasi yang cukup baik. Karena itu, mereka segera mengatakan sebenarnya itu adalah tentara dari 3 aliansi besar dan mereka akan mengambil alih wilayah Suan Barat untuk melakukan pertarungan dengan penjara iblis. Mungkinkah kita harus mengikuti mereka? Tiba-tiba saja kebencian segera muncul dalam tatapan mata orang-orang yang akan kabur. Kemudian tatapan mata mereka sekali lagi melihat pada wilayah Suan Barat yang saat ini sudah ditutupi dengan aura iblis. Segera setelah itu, mereka pun berbalik kemudian mengikuti di belakang tentara aliansi sambil berkata, saudara-saudara bela diri kita semuanya telah dibunuh oleh para Yimo. Kemana lagi kita akan pergi? Wilayah Suan Barat ini adalah rumahku. Bahkan jika aku mati, aku ingin mati di tempat ini. Banyak tatapan mata orang-orang yang sebelumnya kabur kini telah berubah menjadi memerah, dan mereka juga sekali lagi mendapatkan keberanian. Akhirnya bergabung dengan pasukan aliansi. Sementara salah satu orang yang berada di dalam pasukan aliansi, dia melihat pada komandan perang sambil mengatakan, komandan. Sementara komandan itu hanya bisa menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, biarkan mereka mengikuti kita, karena mereka juga harus melakukan balas dendam. Dengan adanya kepala aliansi yang memimpin pasukan besar ini, serta banyaknya tetua yang ada di sekitar, tidak akan ada yang salah. Kita hanya perlu mengepung Yimo. Sang komandan berkata seperti itu karena dia juga merupakan salah satu korban dari kebiadaban para Yimo. Semenjak kemunculan tentara aliansi di tempat ini, mereka telah bergerak secara teratur. Kemanapun mereka lewat, para Yimo yang tidak terhitung jumlahnya akan segera dimusnahkan. Dan sesuatu seperti ini telah mengubah tempat itu menjadi cukup kacau. Meskipun pasukan aliansi yang besar telah menekan seluruh tempat ini, namun hingga sekarang penjara iblis masih tidak menunjukkan pergerakan. Sementara keheningan seperti ini menyebabkan hati banyak orang merasa tidak nyaman. Dan Tang Xilian sendiri yang ada di tengah-tengah pasukan aliansi, dia menunjukkan ekspresi dingin dan tegas lalu mengatakan, menurut laporan dari mata-mata kita, pasukan paling kuat dari penjara iblis semuanya telah berkumpul di kota Suan Barat. Dan kota itu dulunya adalah markas dari sekte Suan Barat. Namun saat ini, sekte Suan Barat telah dilenyapkan oleh penjara iblis. Selama beberapa bulan terakhir ini, tidak ada aktivitas dari penjara iblis. Mereka pasti sedang mengerjakan sesuatu secara diam-diam. Oleh karenanya, semua orang harus berhati-hati untuk saat ini. Mendengar ucapan dari Tang Xilian, Ying Huan dan juga Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Mengingat kelicikan dari penjara iblis, mereka pasti tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Selama ini, mereka sudah melakukan pertarungan berkali-kali dengan para Yimo sejak zaman kuno. Namun, mereka belum pernah melihat para Yimo bertindak diam seperti sekarang. Dan Guru Api secara perlahan dia mengatakan,
alasan kenapa mereka tidak bergerak dan tidak berani mengambil inisiatif untuk melakukan penyerangan. Kemungkinan karena mereka cukup takut pada kita. Lagi pula, situasinya saat ini sudah berbeda dari sebelumnya. Celah besar yang ada di dunia telah disegel dan mereka tidak memiliki bala bantuan, juga tidak memiliki Kaisar Yimo. Oleh karenanya, mereka sudah berada pada posisi yang kurang menguntungkan jika dibandingkan dengan kelompok kita. Mendengar ucapan dari guru api, guru kehidupan kematian langsung menjawabnya. Bagaimanapun juga yang terbaik adalah tetap berhati-hati. Alasan kenapa kita memiliki keuntungan adalah karena guru telah memicu reinkarnasinya sendiri. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kita harus memenangkan perang ini. Semua orang yang ada di tempat ini segera menganggukkan kepala mereka dengan sungguh-sungguh, dan seluruh kekuatan di dunia telah dikumpulkan di tempat ini. Jika mereka gagal, kemungkinan tidak akan pernah ada yang bisa menghentikan penjara iblis. Pada saat itu, seluruh dunia akan diubah menjadi seperti wilayah Swan Barat. Banyak makhluk hidup akan segera dimangsa oleh penjara iblis. Tang Xilian pun segera menghirup napas dalam-dalam, yang kemudian dia berkata, dengan kecepatan kita saat ini, tentara aliansi seharusnya bisa mencapai gurun besar Swan Barat dalam waktu 2 hari. Tidak mungkin bagi kita untuk bisa mundur. Oleh karenanya, demi seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini, maka kita akan melindungi orang-orang yang kita sayangi. Semuanya, tolong bertarunglah dengan kekuatan maksimal. Teriakan dari Tang Xilian itu langsung disambut oleh seluruh aliansi besar. Cerita kemudian berpindah ke wilayah gurun besar di wilayah Swan Barat. Tempat ini benar-benar luas, dan di masa lalu adalah gurun pasir berwarna kuning. Namun saat ini, seluruh gurun pasir itu telah berubah menjadi warna hitam pekat. Banyak aura iblis telah muncul dari dalam gurun, dan sebenarnya membuat seluruh gurun ini menjadi tercemar. Sementara itu, ada sebuah kota yang menjulang tinggi di tengah-tengah gurun. Kota ini dulunya menjadi tempat yang paling berkembang di seluruh wilayah Swan Barat. Namun sekarang, tidak ada satupun manusia yang terlihat di tempat itu. Yang ada hanyalah aura iblis kental dan banyaknya tatapan mata merah yang merupakan pasukan Yimo. Ada sebuah menara hitam yang tinggi berdiri di tengah-tengah kota. Menara ini sendiri ukurannya puluhan ribu kaki menghadap ke seluruh kota. Dan sekarang beberapa sosok hitam telah berdiri di puncak menara. Tatapan mata mereka semuanya melihat ke arah utara, karena mereka bisa mendeteksi sebuah tekanan yang cukup mengerikan muncul dari arah itu. Orang yang berdiri di barisan depan adalah Raja Kursi Surga yang menggunakan jubah berwarna hitam dengan ornamen emas. Raja Kursi Surga tersenyum tipis lalu mengatakan, pada akhirnya mereka datang juga. Sementara seorang yang berdiri di samping Raja Kursi Surga adalah seorang pemuda kurus yang cukup tampan, karena dia merupakan Raja Kursi kedua. Saat ini, Raja Kursi kedua pun menjawab perkataan dari Raja Kursi Surga. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, kita tidak lagi harus bersembunyi. Aku benar-benar berharap untuk bisa membunuh mereka semua. Dan Raja Kursi ketiga, dirinya juga langsung tersenyum sambil mengatakan, apakah kalian semuanya sudah siap? Para Raja Kursi yang berdiri di belakang hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Sebuah kebrutalan ini telah melonjak di dalam tatapan mata mereka semua. Dan Raja Kursi Surga hanya bisa meregangkan pinggangnya sebelum akhirnya dia tersenyum sambil mengatakan, baguslah, aku sangat ingin menantikan bertemu dan bertarung dengan mereka semua. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Rencana apa yang sudah dipersiapkan oleh penjara iblis ini sehingga mereka memiliki kepercayaan diri untuk bisa memenangkan peperangan ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Udang Kangen season 16 episode 6. Oke lah, gak usah banyak mang-ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan.
matahari pada saat ini akan segera terbenam dan bisa disaksikan dari gurun pasir yang luas. Seharusnya saat ini menjadi pemandangan yang cukup bagus, namun seluruh tempat ini telah tertutup oleh energi iblis yang telah meluap. Raungan-raungan tajam juga terdengar dari dalamnya, memberikan jejak kesedihan terhadap pemandangan yang cukup agung ini. Tiba-tiba saja, dar! Sebuah ledakan langsung terdengar dan langit pun bergetar dengan hebat. Energi iblis yang memenuhi seluruh gurun tampaknya telah terpengaruh oleh ledakan ini. Banyak garis hitam telah muncul di langit. Hal itu segera meluas dengan cepat, hanya dalam waktu beberapa menit. Tempat ini telah diubah menjadi lautan manusia yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka terus berdatangan dari segala arah dengan niat pertarungan yang cukup besar, karena ini merupakan pasukan aliansi. Energi iblis yang berada di atas padang pasir sekarang telah terus-menerus didorong mundur oleh tekanan dari pasukan aliansi itu. Detik berikutnya, Tang Xilian segera berteriak, "Semuanya berhenti!" Tatapan mata cantik dari Tang Xilian melihat pada gurun pasir hitam. Lalu dia kembali berkata, "Tiga pasukan aliansi, segera bentuk formasi dan singkirkan energi iblis." Suara-suara yang tidak terhitung jumlahnya menjawab dengan serempak, "Baik, pimpinan aliansi." Yang kemudian energi Yuan yang luas dan perkasa menyapu keluar dari dalam tubuh mereka dan membuat gurun pasir yang awalnya hitam legam kembali mendapatkan warna aslinya. Saat ini langit sendiri juga terlihat cukup cerah. Pasukan aliansi yang telah tiba di tempat ini benar-benar banyak. Secara perlahan mereka pun mendekati gurun besar dari wilayah Suan Barat. Akhirnya hal itu segera menyingkirkan banyak energi iblis yang ada di tempat ini. Sementara langit dan juga daratan pada dasarnya telah dipenuhi oleh pasukan aliansi, dan mereka semua adalah para ahli dari dunia ini. Seluruh tentara aliansi telah mendorong energi iblis selangkah demi selangkah. Namun anehnya, mereka tidak menemui hambatan sedikit pun. Hanya dalam waktu 1 jam, ini pasukan aliansi telah secara bertahap berhenti. Sebuah kebencian yang tidak terhitung jumlahnya terlihat dalam tatapan mata mereka ketika melihat ke arah depan yang cukup jauh. Di tempat itu sendiri ada sebuah kota besar yang saat ini telah berwarna hitam, dan ada orang menakutkan juga menyebar dari dalam kota besar itu, karena sebenarnya itu merupakan markas dari penjara iblis. Pasukan aliansi saat ini sudah sepenuhnya berhenti dalam jarak 100 mil dari kota besar itu. Kedua belah pihak akhirnya terdiam dan membuat suasana di tempat ini menjadi sangat menegangkan. Semua orang tahu, begitu atmosfer di tempat ini pecah, maka peperangan yang paling menakutkan dalam 1000 tahun juga akan terjadi di sini. Kesunyian ini sendiri berlangsung untuk waktu yang cukup lama, sebelum pada akhirnya energi iblis tiba-tiba saja berkumpul di atas kota, dan banyak sosok berjubah hitam pada akhirnya perlahan telah muncul. Tatapan mata mereka semuanya melihat pada pasukan aliansi yang ada di depan sana, yang saat ini sudah memenuhi langit dan juga daratan. Pimpinan dari sosok ini yang merupakan Raja Kursi Surga segera tertawa lalu mengatakan, "Hahaha, pada akhirnya semua orang telah datang ke tempat ini. Aku telah menunggu kalian dalam waktu yang cukup lama di penjara iblis ini." Tatapan mata biru es dari Huan Huan melihat Raja Kursi Surga, yang kemudian dia mengatakan, "Raja Kursi Surga, sudah lama kita tidak bertemu." Sementara Raja Kursi Surga yang berada di atas tembok kota juga tersenyum pada Huan Huan lalu menjawabnya, "Memang benar, kita tidak bertemu selama ribuan tahun. Tidak kusangka Guru Es masih tetap cantik seperti biasanya, dan kau juga menjadi sumber kekaguman." Selanjutnya, masih tetap melihat pada Huan Huan, Raja Kursi Surga kembali mengatakan, "Sejujurnya, aku sudah sangat lelah
bertarung selama bertahun-tahun. Kenapa kita tidak saling berjabat tangan saja dan mengakhiri konflik ini? Guru kehidupan kematian melihat pada Raja Kursi Surga yang kemudian dia membalas dengan malas. Orang-orang kotor seperti kalian seharusnya segera pergi saja dari dunia ini, karena tempat ini bukan milik kalian. Raja Kursi Surga hanya bisa tersenyum. Tatapan matanya kemudian melihat ke arah langit, lalu dia berkata, "Pergi ya. Sebenarnya kita juga ingin melakukan hal itu. Kenapa kalian tidak membantu kita saja untuk membuka celah dunia ini yang kemudian mengizinkan kita semuanya untuk segera kembali ke dunia kita?" Guru api pun, dia sedikit tersenyum lalu menjawabnya, "Setelah kalian semua dimurnikan, maka jiwa kalian seharusnya bisa kembali kemanapun, ke tempat yang kalian inginkan." Raja Kursi kedua yang tampak cukup muda menggelengkan kepalanya ketika melihat pada guru api yang kemudian dia berkomentar, "Kalian tidak sopan seperti biasanya. Tidak ada satupun dari kalian yang telah berubah setelah bertahun-tahun." Setelah Raja Kursi kedua berkata seperti itu, kabut hitam pun melonjak dan beberapa sosok juga telah muncul. Guru spasial melihat wajah-wajah yang dia kenal tanpa sadar tertawa dingin lalu mengatakan, "Sebenarnya kalian memang benar-benar tidak mati." Dan mata cantik dari Huan-Huan ini telah bergejolak. Dia melihat tajam pada Raja Kursi Surga sebelum akhirnya mengatakan, "Kau tidak perlu khawatir, kita seharusnya bisa mengakhiri perang ribuan tahun ini dan kalian tidak akan pernah memiliki kesempatan ketiga." Mendengar ucapan dari Ying Huan-Huan, Raja Kursi Surga hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya yang kemudian menjawabnya, "Sungguh tidak bijaksana untuk menjadi orang yang sangat percaya diri sehingga mengucapkan hal-hal seperti itu." Setelah berkata seperti ini, Raja Kursi Surga pun mengayunkan tangannya sambil berteriak, "Keluarlah kalian dari penjara iblis. Jika tidak, maka kita akan dipandang rendah oleh orang lain." Setelah Raja Kursi Surga mengatakan hal itu, suara gemuruh pun terdengar di tempat ini dan gurun hitam tiba-tiba saja bergetar dengan hebat. Setelah itu, semua orang bisa melihat bahwa sebenarnya gurun ini telah terbelah. Energi iblis yang benar-benar kental melonjak keluar dari dalamnya, yang kemudian para Yimo yang tidak terhitung jumlahnya ini juga telah merangkak keluar dari dalam neraka yang dengan cepat menutupi sisi lain dari gurun pasir. Pasukan Yimo yang telah muncul itu benar-benar sangat banyak dan kemungkinan sebanding dengan pasukan aliansi yang ada di tempat ini. Detik berikutnya, dar, tanah bergetar dengan hebat. Makhluk raksasa dengan 8 tangan kini juga muncul. Karena itu adalah Raja Iblis Jahat Kosmik. Guru kehidupan kematian melihat pada Raja Iblis Jahat Kosmik. Dia sedikit tersenyum lalu mengatakan, "Sepertinya semua orang memang sudah berkumpul di tempat ini." Dan Ying Huan-Huan, dia segera menoleh pada Tang Xilian, Xiao Diao, Yingsu, Jintan, Raja Naga Gingxi, dan juga para elit yang lainnya sambil berkata, "Kita akan menghentikan kelompok dari Raja Kursi Surga. Sementara individu kuat lainnya dan pasukan Yimo akan aku serahkan pada kalian." Kelompok dari Tang Xilian, Xiao Diao, dan juga yang lainnya pun menganggukkan kepala sambil mengatakan, "Baiklah." Karena mereka tahu bahwa ini merupakan awal dari peperangan yang cukup menentukan. Detik berikutnya Tang Xilian mencengkeramkan tangan pada pedang panjangnya. Lalu dia berteriak, "Tiga tentara aliansi, dengarkan aku. Ini adalah pertarungan yang terakhir dan kita akan selamanya terbebas dari ancaman apapun jika kita menang. Namun jika kita sampai kalah, maka nasib yang sangat menyedihkan seperti wilayah Suan Barat ini akan menyebar ke seluruh dunia. Pada saat itu, tidak ada yang bisa melarikan diri. Jika kita ingin melindungi orang-orang yang kita sayangi, maka kita harus bertarung hingga titik darah penghabisan." Ucapan dari Tang Xilian itu langsung dijawab oleh banyaknya tentara aliansi. "Kita harus bertarung sampai mati." Suara itu menggetarkan seluruh tempat ini, dan 3 tentara aliansi sekarang telah mulai bergerak sambil mengeluarkan energi jiwa dari dalam tubuh mereka, kemudian menciptakan formasi pertarungan. Tatapan mata banyak orang
ini telah dipenuhi dengan semangat bertarung dan juga kemarahan ketika mereka akan menyerang penjara iblis. Melihat pergerakan dari pasukan aliansi, Raja Kursi Surga tertawa dengan keras, yang kemudian dia mengatakan, "Hahaha, penjara iblis, dengarkan, bunuh mereka semua untuk memenuhi kehendak Kaisar." Raungan-raungan yang tajam juga telah meletus dari pasukan Yimo. Energi iblis juga telah menyembur keluar dari dalam tubuh mereka. Sosok Yimo yang tidak terhitung jumlahnya sekarang juga mulai melakukan serbuan ke arah depan. Pada akhirnya, dua pasukan besar itu melakukan bentrokan dengan cara yang cukup kejam. Hal ini sampai-sampai membuat seluruh gurun bergetar dengan hebat. Energi Yuan dan juga energi iblis secara gila-gilaan saling berbenturan di darat dan juga udara. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, darah segar telah mewarnai gurun pasir. Bau darah dan juga teriakan pertempuran yang gila bergema di seluruh tempat ini. Sementara sosok dari Huan, dia melihat pada kelompok Raja Kursi Surga, lalu mengatakan, "Mari, kita juga harus melakukan penyerangan." Detik berikutnya, kelompok dari Raja Kursi Surga juga telah menghilang dari tembok kota. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, mereka pada akhirnya muncul di hadapan kelompok Huan. Raja Kursi Surga tersenyum, sementara tatapan matanya melihat pada Huan, lalu mengatakan, "Guru Es, kau bukan tandinganku dalam kondisimu yang seperti ini." Mendengar hal itu, Huan pun terdiam untuk sejenak, sebelum akhirnya tubuhnya berbalik dan melihat pada Lindong yang ada di sampingnya. Kali ini, Ying Huan menatap Lindong dengan terpana, yang kemudian bibir seksi dari Huan yang dingin kali ini langsung mencium bibir Lindong. Sebuah ekspresi yang rumit ini telah terlihat di raut wajah kerumunan yang ada di sekitarnya, dan banyak orang pada saat ini bisa melihat ada simbol-simbol es aneh telah muncul di tubuh Huan. Energi dingin yang ada di tubuhnya juga telah berubah menjadi semakin menakutkan. Sementara Lindong yang masih berciuman dengan Huan kali ini bisa melihat bahwa rambut biru dari Huan sebenarnya telah mulai memanjang dan berubah menjadi seperti es. Ada kristal-kristal yang telah muncul di rambutnya itu. Rasa dingin yang cukup menakutkan juga terpancar dari dalam tubuh Huan, seolah ada kekuatan besar yang sedang terbangun. Hal ini juga membuat bibir dari Lindong merasakan sakit ketika secara perlahan kekuatan Huan terbangun. Detik berikutnya, Ying Huan melepaskan ciuman itu. Dia menatap Lindong dengan tajam sambil berkata, "Maafkan aku." Tatapan mata Huan sebenarnya mengandung sedikit ketakutan dan juga kekhawatiran ketika dia melihat pada Lindong. Segera setelah itu, tubuh dari Huan berbalik dan dia melepaskan sarung tangan putih dan memperlihatkan tangannya yang telah berubah menjadi kristal es. Banyak simbol es telah berkedip dan juga berkilau aneh di tangan Huan saat ini. Sambil melihat pada Raja Kursi Surga, Ying Huan pun mengatakan, "Biarkan perang dunia ini berakhir sekarang juga. Aku tidak memiliki kesabaran untuk terus bermain-main dengan kalian." Hanya dalam waktu yang cukup singkat, rasa dingin yang benar-benar mengerikan melonjak dari dalam tubuh Huan. Hal itu membuatnya tampak menjadi seperti orang asing. Ketika Lindong menyaksikan Huan telah berubah, kedua tangannya tanpa sadar mengencang dengan erat. Dan tubuh Lindong kini juga telah gemetaran. Dia mengetahui bahwa pada akhirnya Guru Es telah terbangun sepenuhnya. Lindong hanya bisa menundukkan kepalanya. Tubuhnya pun bergetar. Lalu dia berkata, "Kenapa?" Tampaknya ada sebuah kemarahan yang terkandung di dalam hati Lindong saat ini. Sementara Ying Huan yang mendengar suara kemarahan dari Lindong, dia pun hanya bisa terdiam sejenak. Sementara guru api dan juga para guru kuno yang lainnya kali ini hanya bisa menatap Lindong dengan emosi yang cukup rumit dalam tatapan mata mereka semuanya. Selanjutnya, Lindong secara perlahan mengangkat kepalanya. Dia menatap Huan yang ada di depannya.
Ada sebuah kemarahan yang telah muncul dalam tatapan mata Lindong itu yang membuatnya mengepalkan tangan dengan erat. Ketika Raja Kursi Surga melihat situasi yang cukup rumit ini, dia hanya bisa tersenyum tipis, kemudian melihat pada Lindong sebelum akhirnya mengatakan, "Apakah kau ingin tahu kenapa dia melakukan hal itu? Aku bisa memberitahumu jawabannya." Setelah berkata seperti ini, Raja Kursi Surga dengan lembut melangkahkan kaki untuk maju. Wajahnya tampak hangat dan ramah, tapi detik berikutnya berubah menjadi sangat dingin dan berbahaya. Yang kemudian aura iblis yang sangat menakutkan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata kini telah melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Faktanya, aura iblis itu sendiri bahkan mampu memblokir aura dingin yang cukup mengerikan dari dalam tubuh Huan-Huan, dan seolah-olah seluruh dunia akan gemetaran di hadapan aura iblis seperti ini. Karena itu merupakan kekuatan yang mampu memusnahkan dunia ini. Ketika kelompok dari Guru Api melihat aura iblis yang sangat menakutkan, ekspresi di raut wajah mereka telah berubah menjadi sangat serius, karena mereka mengetahui bahwa Raja Kursi Surga saat ini memang telah pulih sepenuhnya. Raja Kursi Surga segera tersenyum ke arah Lindong, lalu mengatakan, "Itu dikarenakan jika dia tidak membangunkan seluruh kekuatannya, maka kalian semua akan mati saat ini." Sebuah kemarahan segera melonjak di dalam hati Lindong. Sebelum akhirnya suara dengungan pun terdengar dari istana surgawi yang ada di antara alisnya. Hal ini membuat Lindong segera berkata, "Biarkan aku yang mencoba melawannya." Tatapan mata Lindong melihat pada Raja Kursi Surga. Tubuhnya segera bergerak dengan cepat ke arah depan. Namun, tangan dingin dari Huan-Huan segera meraih bahu dari Lindong, lalu mengatakan, "Saat ini kau bukan tandingannya." Ekspresi Lindong telah berubah menjadi sangat jelek. Dia kemudian menyentakkan bahunya dan menyingkirkan tangan dingin dari Huan-Huan. Segera setelah itu, cahaya perak muncul di tubuh dari Lindong, yang kemudian Lindong menghilang, lalu muncul tepat di atas Raja Kursi Surga. Sebuah cahaya ungu emas yang sangat cemerlang juga dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong yang akhirnya berubah menjadi 100.000 tato naga ungu emas. Detik berikutnya, boom! Lindong pun melemparkan tinjuan yang membuat 100.000 tato naga ungu emas kini telah berubah menjadi naga ungu emas raksasa yang ukurannya bahkan puluhan ribu kaki. Hal ini segera mengeluarkan suara raungan yang sangat menakutkan dan merobek ruang udara sambil memberikan serangan penghancur ke arah Raja Kursi Surga. Ketika melihat serangannya diluncurkan oleh Lindong, Raja Kursi Surga hanya bisa tersenyum tipis lalu mengatakan, "Kau sebenarnya memang cukup terampil, namun kekuatan seperti ini masih belum cukup." Setelah berkata seperti itu, Raja Kursi Surga mengulurkan tangannya dan dua cahaya hitam dalam sekejap saja langsung melesat. Hal itu sebenarnya langsung mengiris naga ungu emas milik Lindong. Setelah Raja Kursi Surga berhasil mengiris naga ungu emas, ekspresi ganas muncul dalam tatapan matanya. Bagaimanapun juga, Raja Kursi Surga saat ini menyadari betapa luar biasanya Lindong, dan dia akan menjadi ancaman yang besar bagi penjara iblis. Maka dari itu, orang yang memiliki potensi besar seperti Lindong harus segera dimusnahkan. Dengan pemikiran seperti ini, Raja Kursi Surga segera mengambil langkah untuk maju. Dia segera menghilang, yang kemudian muncul tepat di hadapan Lindong. Detik berikutnya, Raja Kursi Surga pun memberikan serangan dua jari. Hal ini ditutupi dengan kristal iblis berwarna hitam. Karena itu, merupakan perubahan dari aura iblisnya yang cukup mengerikan. Bahkan hanya dengan satu jari saja bisa langsung menghancurkan dunia ini. Ketika Lindong melihat serangan dari Raja Kursi Surga, pupil matanya kini telah menyusut. Segera setelah itu 3 sinar cahaya keluar dari dalam tubuh Lindong, yang kemudian mengubah seluruh lengannya. Kali ini, tangan dari Lindong sendiri telah memiliki kekuatan dari 3 batu simbol. Detik berikutnya, jari-jari dari Raja Kursi Surga itu segera berbenturan dengan telapak tangan Lindong. Hal ini membuat tubuh Lindong segera bergetar, sebelum pada akhirnya dikirim terbang mundur beberapa langkah, dan darah di dalam tubuh Lindong langsung bergejolak. Meskipun kekuatan Lindong telah meningkat pada tingkat yang cukup menakutkan, namun sebenarnya masih ada celah antara dirinya
dan juga Raja Kursi Surga yang merupakan ahli top dari zaman kuno. Ketika Raja Kursi Surga melihat bahwa serangan dua jarinya hanya mampu mendorong Lindong untuk mundur tanpa menimbulkan luka yang parah, membuat sang raja tidak senang. Segera setelah itu, tubuhnya pun melesat dengan cepat. Kemudian muncul di hadapan Lindong yang bersiap untuk memberikan serangan kembali. Namun, tepat ketika serangan itu akan mengenai Lindong, sosok dari Ying Huan-Huan segera muncul di hadapan Lindong dan dengan marah menusukkan jarinya yang halus untuk langsung berhadapan dengan serangan dua jari Raja Kursi Surga. Sebuah aura iblis dan juga aura dingin ini langsung berbenturan dan membuat ruang yang ada di sekitarnya bergetar dengan hebat. Kedua belah pihak saat ini telah berbentrokan untuk waktu yang cukup singkat sebelum pada akhirnya kedua tubuh mereka bergetar dan keduanya ini telah terdorong mundur beberapa langkah. Setelah itu, Raja Kursi Surga tersenyum tipis pada Huan-Huan sambil berkata, "Guru Es, kenapa kamu terlihat sangat marah? Aku hanya membantu dirimu untuk memberikan pelajaran setelah aku melihat bahwa dia tidak mengerti. Kenapa kau harus mengorbankan dirimu demi orang lain?" Sebuah kilatan yang cukup menakutkan terpancar dalam tatapan mata Huan-Huan. Lalu dia menjawab ucapan Raja Kursi Surga, "Kau tidak memenuhi syarat untuk melakukan hal itu." Keinginan membunuh yang besar segera melintas dalam tatapan mata Huan-Huan. Sementara Raja Kursi Surga hanya bisa menggoda saat ini. "Kau benar-benar telah kehilangan kesabaran. Sungguh pemandangan yang langka." Ying Huan-Huan kemudian menoleh pada Lindong sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Jangan bertindak sembarangan. Aku akan memberikanmu penjelasan setelah seluruh masalah di tempat ini diselesaikan." Lindong terdiam sesaat. Kemudian dia melambaikan tangannya pada Huan-Huan sambil berkata, "Baiklah, kalau begitu lakukan apapun yang kau inginkan." Setelah Lindong berkata seperti itu, tubuhnya pun bergerak untuk mundur. Namun Huan-Huan tanpa sadar mengepalkan tangannya, dan pada saat ini meskipun emosinya sudah membeku, masih ada perasaan kesal ketika mendengar jawaban dari Lindong. Namun saat ini bukan waktunya untuk berurusan dengan masalah hati. Ying Huan-Huan segera menarik nafas dalam-dalam dan dia menekan emosi di dalam hatinya itu. Selanjutnya, tatapan mata cantik dari Ying Huan-Huan melihat pada Raja Kursi Surga sambil tersenyum. Setelah melakukan pertarungan selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya bagi seorang Huan-Huan bisa merasakan niat membunuh yang besar terhadap Raja Kursi Surga. Rasa dingin kembali melonjak dari dalam tubuhnya dan Huan-Huan mengepalkan tinju yang kemudian sebuah tombak es ini telah secara perlahan muncul di dalam genggaman tangan Huan-Huan. Detik berikutnya, sosok dari Ying Huan-Huan bergegas ke depan. Dia mengayunkan tombaknya yang berubah menjadi banyak bayangan dan saat ini menyerbu langsung ke arah Raja Kursi Surga. Melihat serangan dari Ying Huan-Huan itu, Raja Kursi Surga hanya bisa tertawa terbahak-bahak lalu mengatakan, "Haha, sepertinya kau sudah marah besar." Sebuah aura iblis ini juga langsung dilonjakkan dari dalam tubuh Raja Kursi Surga. Dia juga mengambil langkah untuk maju dan riak energi yang cukup menakutkan saat ini telah menyapu langit. Pada akhirnya, Raja Kursi Surga dan juga Ying Huan-Huan telah memulai pertarungan mereka. Melihat hal ini, tatapan mata guru kehidupan kematian melihat pada para guru kuno yang lainnya sambil berkata, "Ayo, kita juga harus bertarung." Selanjutnya, tatapan mata guru kehidupan kematian melihat pada Raja Kursi kedua, lalu mengatakan, "Serahkan orang itu padaku." Sementara guru kekacauan melihat pada Raja Iblis Jahat Kosmik sambil berkata, "Serahkan raksasa itu padaku." Setelah berkata seperti ini, cahaya ungu emas keluar dari dalam tubuh guru kekacauan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tubuhnya telah membengkak menjadi raksasa yang besarnya sama dengan Raja Iblis Jahat Kosmik. Selanjutnya, pihak dari penjara iblis yang merupakan Raja Kursi ketiga, dia tersenyum tipis lalu mengatakan, "Karena kalian semua sudah mulai memilih lawan, maka izinkan aku juga melakukan hal yang sama." Detik berikutnya, tatapan mata Raja ketiga melihat pada Lindong sambil mengatakan, "Sepertinya kau bukan orang yang penurut. Bagaimana
jika aku mengajakmu keluar dulu dan melakukan pertarungan. Raut wajah Lindong saat ini tanpa emosi. Dia kemudian berjalan di udara dan cahaya surgawi yang tingginya ratusan ribu kaki tiba-tiba saja dikeluarkan dari dalam alis Lindong. Samar-samar, hal itu membentuk sebuah gambar istana surgawi. Ketika melihat hal ini, tatapan mata dari Raja Kursi Ketiga telah menyusut, yang kemudian dia mengatakan, level Master Istana Surgawi. Barulah saat itu Raja Kursi Ketiga menyadari kenapa Lindong memenuhi syarat untuk berdiri di samping kelompok guru kuno. Sebuah kilatan yang cukup menakutkan terlintas dalam tatapan mata Lindong ketika melihat pada Raja Kursi Ketiga, sebelum akhirnya dia berkata pada kelompok guru api, serahkan Raja Ketiga itu padaku. Tanpa basa-basi lagi, cahaya surgawi yang ada di antara alis Lindong kini mengeluarkan cahaya terang yang menembak lurus ke arah Raja Ketiga. Kelompok dari guru api hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah melihat hal ini, karena mereka tahu bahwa kekuatan Lindong sebenarnya sudah setara dengan para guru kuno. Hal ini semua berkat istana surgawinya, dan cukup mungkin bagi seorang Lindong untuk bisa melawan Raja Ketiga. Sementara raut wajah Raja Ketiga saat ini dipenuhi dengan senyuman. Dia buru-buru membalik tangannya, dan akhirnya cahaya iblis melesat keluar dari mata jahat yang ada di telapak tangannya. Hal itu segera berbenturan dengan cahaya istana surgawi yang dikeluarkan oleh Lindong. Tidak lama kemudian tubuh dari Lindong pun segera bergerak dan dia muncul di hadapan Raja Ketiga. Sementara guru api dan juga yang lainnya juga telah memulai serangan mereka. Yang kali ini mereka mencegat para anggota eselon atas dari penjara iblis. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, langit dan juga daratan telah diubah menjadi medan peperangan. Banyak fluktuasi energi yang cukup mengerikan sebenarnya telah mempengaruhi seluruh wilayah Swan Barat. Dan faktanya, bahkan seseorang dari 3 wilayah Swan yang lainnya bisa merasakan sebuah kengerian yang ada di tempat ini. Banyak tatapan mata dari orang-orang yang sangat jauh di sana dipenuhi dengan kecemasan ketika melihat ke arah wilayah Swan Barat. Raja Kursi Ketiga sambil terus memandangi Lindong yang berdiri di hadapannya. Dia pun tersenyum lalu mengatakan, kau memang cukup mengesankan. Hanya 1 tahun kita tidak bertemu, namun kekuatanmu telah benar-benar berada di Master Istana Surgawi. Lindong hanya melirik Raja Ketiga dengan acuh tidak acuh karena dia tidak memiliki niat untuk mengobrol saat ini. Jadi berikutnya tubuh Lindong bergetar dan kedua tangannya dengan cepat diubah menjadi tangan simbol leluhur, dan itu merupakan penggabungan dari 3 kekuatan batu simbol. Setelah berada di tahap Master Istana Surgawi, kendali Lindong atas 3 batu simbol jelas mencapai tingkat dewa. Detik berikutnya tubuh Lindong pun menghilang, dan tampaknya dia telah melakukan teleportasi yang langsung muncul di atas kepala dari Raja Ketiga. Telapak tangan simbol leluhur yang berisi kekuatan Yuan yang mengerikan ini telah langsung meluncurkan serangan kejam yang akan menghantam kepala dari Raja Ketiga. Meskipun kekuatan Lindong telah melonjak, namun Raja Ketiga juga bukan orang yang bisa diremehkan. Tubuhnya saat ini bergetar dan aura iblis yang kental telah berkumpul. Kemudian hal itu segera berubah menjadi armor Kaisar Iblis. Pada akhirnya Raja Ketiga juga langsung melemparkan pukulan yang berbentrokan dengan tangan Lindong. Pada saat ini benturan antara Lindong dan juga Raja Ketiga membuat ruang yang ada di sekitarnya meledak dengan keras. Namun Raja Ketiga juga tidak akan menunjukkan belas kasihan. Banyak duri-duri tajam ini dengan cepat muncul di armor Kaisar Iblis. Sebelum pada akhirnya Raja Ketiga pun membalikkan tubuhnya dan menyapu ke arah Lindong. Bahkan serangan mengerikan seperti ini akan bisa dengan mudah membunuh seseorang di tahap reinkarnasi. Namun Lindong yang melihat serangan dari Raja Ketiga, dirinya tidak memilih untuk mundur. Sebaliknya, 3 sinar cahaya dari batu simbol leluhur kini telah menyelimuti seluruh tubuh Lindong. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, hal itu segera berubah menjadi armor yang berwarna hitam, biru, dan juga perak. Dan ini merupakan armor yang dibentuk oleh 3 kekuatan batu simbol. Setelah itu, Lindong pun melemparkan kedua tinjunya ke arah depan
dan lubang hitam yang tidak terhitung jumlahnya bersamaan dengan cahaya petir dan juga cahaya perak ini juga telah menyelimuti tinju dari Lindong. Akhirnya hal itu bertabrakan dengan serangan dari Raja Ketiga yang kemudian dang. Ketika dua serangan mengerikan itu saling berbentrokan, percikan api yang sangat mengerikan juga langsung dikeluarkan. Gelombang kejut juga menyebar yang membuat seluruh tempat ini bergetar. Saat ini Raja Ketiga dan juga Lindong telah melakukan pertempuran seperti orang yang gila. Setiap serangan yang mereka keluarkan mampu membunuh seorang di tahap reinkarnasi. Dan saat ini mereka berdua juga telah mengandalkan armor masing-masing yang cukup kuat untuk bisa menahan serangan satu sama lain. Ketika Lindong melakukan pertarungan yang cukup intens dengan Raja Kursi Ketiga, beberapa medan pertarungan yang lainnya juga telah memanas. Bagaimanapun juga, kedua belah pihak telah saling bertarung selama bertahun-tahun dan mereka juga telah menyadari teknik masing-masing. Oleh karenanya, akan menjadi serangan tanpa ampun ketika peperangan ini telah pecah. Dan ini akan menjadi peperangan yang sangat menakutkan dan juga menyedihkan selama ribuan tahun terakhir. Energi Yuan dan juga energi iblis telah saling mengamuk di dataran dan juga di langit. Pertarungan yang sangat mengerikan seperti ini adalah pertama kalinya selama ribuan tahun terakhir. Dan pertarungan yang ada di dataran telah diisi oleh pasukan aliansi melawan pasukan Yimou. Sementara para eselon atas dari kedua belah pihak, mereka melakukan pertarungan di langit di tempat yang cukup tinggi. Ada Lindong dan juga para guru kuno yang lainnya yang bertarung dengan eselon atas dari penjara iblis. Kedua belah pihak sudah melakukan pertarungan ini sejak zaman kuno dan mereka jelas memahami kekuatan masing-masing. Hal inilah yang membuat pertarungan seperti ini menjadi cukup intens. Setiap serangannya adalah sesuatu yang tidak ada ampun. Detik berikutnya, peng. Lindong yang sudah terlibat pertarungan dengan Raja Ketiga, dia tidak lebih lemah dari Raja Ketiga itu setelah Lindong berada di tahap Master Istana Surgawi. Oleh karenanya, sangat mustahil bagi seorang Raja Ketiga untuk bisa mendapatkan kemenangan dengan mudah melawan Lindong. Keduanya saat ini telah berubah menjadi seberkas cahaya yang berkelok-kelok di langit, dan mereka saling bertabrakan satu sama lain. Keinginan membunuh dari keduanya juga sangat besar. Tubuh Lindong yang saat ini sudah dibungkus oleh armor besi yang terbuat dari kekuatan 3 batu simbol. Sementara Raja Ketiga juga telah terbungkus oleh armor Kaisar Iblis, banyak lubang hitam, serta cahaya petir dan juga cahaya perak. Ini telah terbentuk setiap kali Lindong melemparkan pukulan. Kekuatan dari 3 batu simbol yang agung sepenuhnya telah menyatu dengan tubuh Lindong saat ini. Hal itu membuat Raja Ketiga tidak berani meremehkan kekuatan Lindong. Keduanya memiliki tatapan mata yang dipenuhi dengan kebiadaban. Setiap kali melakukan bentrokan, pasti akan menimbulkan ledakan yang besar di langit saat ini. Selanjutnya, tubuh dari Lindong dan juga tubuh dari Raja Ketiga kini telah terlempar beberapa puluh ribu kaki ke arah belakang, yang kemudian mereka pun mulai menstabilkan tubuh masing-masing. Selanjutnya, kembali bergerak untuk memberikan serangan dan tidak ingin menyerah di dalam pertarungan ini. Ratusan ribu tato naga ungu emas dengan cepat dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong. Hal ini sebenarnya lebih kuat dari milik Raja Naga Kingxi ketika dirinya melepaskan transformasi tubuh naga hijau surgawinya. Meski demikian, masih cukup sulit bagi seorang Lindong mendapatkan banyak keuntungan ketika melawan Raja Ketiga. Jelas orang itu bukanlah musuh biasa. Lautan energi iblis yang cukup kental sebenarnya telah langsung dihancurkan ketika mendapatkan serangan liar dari tato naga ungu emas milik Lindong. Selanjutnya tubuh Lindong pun bergegas maju sambil mengepalkan tangannya. Kekuatan dari 3 batu simbol ini telah berubah menjadi tongkat kerajaan yang memiliki 3 sinar yang berbeda. Di ujung tongkat ada sinar cahaya petir, sementara di tengahnya ada sinar cahaya perak, dan di pegangannya sendiri ada sinar berwarna hitam. Karena itu merupakan lubang hitam yang terus berputar. Tangan dari Lindong saat ini sudah bergetar, sementara tongkat simbol luhur
juga telah berubah menjadi banyak bayangan yang menutupi langit ketika hal itu memberikan serangan pada Raja Ketiga. Ketika melihat serangan dari Lindong itu, Raja Kursi Ketiga pun buru-buru menghantamkan telapak tangan iblisnya ke ruang kosong yang ada di hadapannya. Hal itu ia lakukan sambil mengatakan, pintu iblis hitam. Energi iblis berubah menjadi pintu gelap yang tingginya puluhan ribu kaki dan ada banyak simbol-simbol iblis yang terukir di atasnya. Detik berikutnya, diar, diar, diar. Bayangan tongkat milik Lindong kini dengan kejam mendobrak pintu iblis dari Raja Kursi Ketiga itu, seperti seorang pria yang sedang marah ketika melihat pacarnya sedang kepergok dengan pria lain di dalam hotel. Serangan dari tongkat Lindong dalam sekejap saja menimbulkan sebuah retakan pada pintu hitam dari Raja Ketiga. Detik berikutnya, serangan tongkat dari Lindong itu segera bergegas maju untuk menembus pintu raksasa. Namun, tiba-tiba saja sebuah cahaya perak kini telah muncul di ujung dari tongkat dan akhirnya hal itu menembus pintu raksasa, di mana salah satu ujung tongkat dari Lindong kali ini telah muncul di belakang Raja Ketiga tanpa ampun, memberikan serangan yang kejam ke punggung Raja Ketiga. Pada akhirnya, diar, tubuh dari Raja Ketiga dikirim terbang oleh serangan tongkat Lindong dengan cara yang sangat menyedihkan. Sebuah penyokan ini langsung terlihat di armor Kaisar Iblis pada punggung Raja Ketiga. Namun, sebelum Raja Ketiga bisa mengungkapkan kemarahan atas serangan dari Lindong itu, tiba-tiba saja bayangan tongkat yang lainnya telah muncul dan menembus ruang dimensi. Kemudian langsung memberikan serangan pada titik-titik vital yang ada di tubuh Raja Ketiga. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, dar dar dar, bayangan tongkat kerajaan dari Lindong telah benar-benar mengenai tubuh Raja Ketiga. Dan kali ini bekas luka yang cukup mengerikan telah terlihat di armor Kaisar Iblis. Penampilan dari Raja Ketiga sekarang telah terlihat menyedihkan. Raja Kursi Ketiga kali ini berteriak dengan marah. Matanya telah memerah akibat dipukuli oleh Lindong. Sebuah energi iblis yang sangat menakutkan sekarang telah berkumpul di tinju dari Raja Ketiga yang kemudian berubah menjadi cahaya hitam. Detik berikutnya, Raja Ketiga pun melemparkan pukulan dengan kejam ke arah depan. Cahaya iblis yang mengandung energi iblis yang padat kini sebenarnya langsung menabrak tubuh dari Lindong, yang kemudian diar, tubuh Lindong pun terlempar ke belakang dan ada retakan yang telah muncul di armor simbol leluhur. Darah pun mengalir di sudut mulut dari Lindong saat ini. Hal itu membuat Lindong segera berkata dalam hati, Raja Ketiga memang layak menjadi eksistensi tingkat puncak di dalam penjara iblis. Kekuatan bertarungnya adalah yang terkuat di antara lawan-lawan yang telah aku hadapi selama bertahun-tahun ini. Sepertinya pertarungan ini akan sulit diselesaikan. Setelah berhasil memaksa Lindong untuk mundur, Raja Ketiga segera melirik pada armor Kaisar Iblisnya yang telah rusak dan dipenuhi dengan retakan. Keganasan saat ini telah meningkat dalam tatapan matanya. Raja Ketiga menjilat bibirnya sendiri sambil menatap Lindong dengan cara yang cukup menyeramkan. Tidak terduga, 1 tahun yang lalu Lindong cukup lemah, namun saat ini akan menjadi sangat sulit dihadapi. Raja Kursi Ketiga segera tersenyum lalu dia mengatakan, meskipun tujuan utama kita hari ini bukan untuk bertarung melawan kalian semua, aku benar-benar tidak senang setelah dipukuli olehmu dengan cara seperti ini. Lindong pun segera menyipitkan matanya lalu mengatakan, hah? Tujuannya tidak untuk bertarung. Dan Raja Kursi Ketiga hanya bisa tersenyum tipis. Dia segera menundukkan kepalanya dan melihat banyaknya pertempuran yang ada di bawah sana. Saat ini Raja Ketiga bisa merasakan aura berdarah dan juga brutal dengan cepat telah berkumpul. Secara perlahan Raja Kursi Ketiga mengangkat tangannya lalu dia mengatakan, aku sudah lama mendengar tentangmu dari ketiga sampah gerbang Yuan. Pada awalnya, aku percaya bahwa kau hanyalah seekor semut yang tidak penting. Namun, aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari aku akan didorong seperti ini
oleh semut sepertimu dan membuat kondisiku menjadi menyedihkan. Setelah raja ketiga berkata seperti itu, mata jahat yang ada di telapak tangannya mulai berkedip. Hal ini membuat bulu kuduk dan juga bulu ketek dari Lindong segera berdiri sambil terus melihat pada Lindong. Raja ketiga pun mengatakan, namun kupikir aku akan merasa jauh lebih baik jika aku menghabisimu. Sebelum melakukan hal itu, bagaimanapun juga, aku seharusnya tidak meninggalkan penyesalan ketika diriku mati. Bagaimana? Apakah kau tidak setuju? Lindong hanya bisa menyaksikan raja ketiga yang tiba-tiba saja berubah menjadi orang yang banyak omong kosong. Namun, sebuah perasaan yang cukup gelisah samar-samar terlintas di dalam hati Lindong untuk alasan yang tidak dia ketahui. Selanjutnya, raja ketiga dengan lembut menyatukan kedua tangannya. Dia tersenyum sambil berkata, mata ini disebut mata iblis penjara, dan itu merupakan sesuatu yang telah diberikan oleh Kaisar Gimo. Saat itu, aku telah menggunakannya untuk meluncurkan serangan diam-diam terhadap leluhur simbol. Aku percaya seharusnya kau akan puas jika kau mati di tangan ini. Tatapan mata Lindong hanya bisa melihat raja ketiga dengan acuh tidak acuh, dan dia tidak memiliki niat untuk membalas ucapannya itu. Ketika melihat Lindong yang masih tetap cuek, raja ketiga tanpa sadar segera mengatakan, sungguh ekspresi yang membosankan. Tidak lama kemudian energi iblis yang cukup menakutkan tersabuk keluar dari dalam tubuh raja ketiga, dan energi iblis yang kental kini telah berubah menjadi kristal-kristal kecil yang tidak terhitung jumlahnya. Karena ini merupakan perubahan bentuk dari energi iblis yang telah dipadatkan hingga tingkat yang sangat menakutkan. Tidak lama kemudian, energi iblis itu pun memasuki tangan dari raja ketiga yang membuat tangannya kini telah berubah menjadi hitam, dan mata jahat yang ada di telapak tangannya segera mengeluarkan suara dengungan yang cukup memekakkan telinga. Sebuah riak jahat juga langsung tumbuh berkali-kali lebih kuat dari mata yang ada di telapak tangan itu. Raja kursi ketiga melihat Lindong sambil tersenyum tipis, dan pada saat ini Lindong bisa melihat bahwa tangan dari raja ketiga telah menjadi layu dengan kecepatan yang cukup menakutkan. Hanya dalam waktu beberapa detik, sepertinya darah hitam di tubuh raja ketiga telah benar-benar lenyap, dan bola mata yang ada di telapak tangannya telah berubah menjadi sangat menakutkan. Selanjutnya, tangan dari raja ketiga kini telah meledak, dan bola mata itu langsung keluar dari dalam telapak tangannya. Energi iblis pun melonjak, dan mata itu pun dalam sekejap saja membengkak menjadi ukuran puluhan ribu kaki. Saat ini, bola mata jahat itu telah melayang di udara sambil terus memancarkan energi iblis yang sangat mengerikan dari dalamnya. Ada fluktuasi yang sangat menakutkan secara diam-diam juga tersebar. Tatapan mata Lindong segera menyusut ketika dia menyaksikan mata jahat yang terasa mengancam itu. Sebuah ekspresi serius segera muncul di raut wajah dari Lindong. Dia menghirup nafas dalam-dalam yang kemudian mengepalkan tangannya, dan sebuah formasi cahaya kuno terbang keluar dari dalam tangan Lindong. Akhirnya hal itu membengkak menjadi ukuran puluhan ribu kaki di langit. Karena itu merupakan formasi alam semesta kuno. Ketika melihat hal ini, raja ketiga hanya bisa mengernyitkan dahinya. Segera setelah itu dia melihat pada Lindong sambil mengatakan, formasi alam semesta kuno ya. Selanjutnya, bola mata jahat raksasa saat ini telah secara perlahan tertutup. Suara gemuruh pun terdengar dari dalam formasi alam semesta kuno yang mulai berputar, dan tirai cahaya yang cukup unik ini telah dikeluarkan dari formasi itu. Bahkan energi iblis yang ada di langit menunjukkan tanda-tanda untuk menghilang. Ketika merasakan fluktuasi menakutkan dari formasi alam semesta kuno, hanya mata jahat yang tetap tenang dan tidak bergerak hingga saat ini. Tapi Lindong samar-samar bisa merasakan semacam energi pemusnahan yang kuat terkumpul di dalam mata jahat itu. Kekuatan seperti ini benar-benar membuat Lindong merasa cukup gelisah. Selanjutnya, Lindong pun menarik nafas dalam-dalam. Sebuah kilatan dingin pun muncul dalam tatapan matanya, yang kemudian tangan dari Lindong membentuk sebuah segel sambil mengatakan,
tangan semesta. Energi Yuan yang perkasa telah melonjak dari dalam tubuh Lindong. Sementara formasi alam semesta kuno mulai bergetar dengan hebat. Sebuah cahaya aneh ini juga telah dikeluarkan dari dalamnya, yang kemudian berubah menjadi tangan raksasa ukurannya puluhan ribu kaki. Hal ini telah ditutupi oleh banyak simbol-simbol kuno yang cukup misterius. Tangan semesta itu pun segera mengulur ke arah depan dan dengan kejam akan menghantam bola mata raksasa. Melihat hal ini, Raja ketiga hanya bisa tersenyum tipis. Secara perlahan dia kemudian menutup matanya dan darah hitam mulai mengalir keluar dari sudut mata Raja ketiga ketika dirinya menutup mata ini. Sementara mata jahat yang ada di langit tiba-tiba saja secara perlahan terbuka. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, langit di tempat ini telah berubah menjadi sangat gelap ketika bola mata itu terbuka dan semua orang bisa melihat ada sinar cahaya jahat yang meletus dari dalam bola mata itu. Hal ini kemudian langsung bertabrakan dengan tangan semesta milik Lindong. Dari tabrakan itu sendiri hanya mengeluarkan suara desisan dan tidak ada fluktuasi yang menakutkan tersebar dari dalamnya. Namun tangan semesta milik Lindong sekarang telah bergetar dengan hebat dan banyak retakan juga telah muncul. Pada akhirnya tangan semesta itu benar-benar dihancurkan oleh seberkas cahaya dari mata jahat milik Raja ketiga. Ketika tangan semesta itu hancur, sebuah cahaya surgawi tiba-tiba saja muncul di belakangnya, dan itu merupakan istana surgawi yang benar-benar besar. Kali ini telah muncul entah dari mana. Istana surgawi itu sendiri sekarang telah menjulang tinggi ke langit seperti rumah para dewa. Pemandangan seperti ini adalah sesuatu yang cukup perkasa dan agung. Detik berikutnya, sinar cahaya jahat yang telah menghancurkan tangan semesta pada saat ini melesat ke arah langit dan dengan kejam langsung menabrak istana surgawi yang megah itu. Dari tabrakan ini menimbulkan suara gemuruh yang sangat keras. Selanjutnya, seluruh istana surgawi milik Lindong bergetar dengan hebat. Sementara sosok dari Lindong sendiri telah berdiri tegak di dalam istana surgawinya. Detik berikutnya, tangan dari Lindong mulai membentuk busur petir dan 3 cahaya. Pada saat ini langsung berubah menjadi anak panah. Energi mental yang luas dan tidak berujung di dalam istana surgawi kali ini juga langsung mengalir ke dalam anak panah milik Lindong. Suara dengungan pun terdengar dan anak panah yang ada di tangan Lindong pun bergetar dengan hebat. Sementara cahaya surgawinya seolah-olah mampu menekan aura jahat yang sangat mengerikan dari mata raksasa itu. Tangan dari Lindong sedikit bergetar, sementara darah segar kali ini dengan cepat keluar dari dalam tangan Lindong. Selanjutnya, Lindong dengan lembut menutup matanya dan secara perlahan melepaskan anak panah dari busurnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah serangan anak panah milik Lindong ini mampu menghancurkan mata raksasa dari Raja ketiga? Ataukah Lindong yang akan dikalahkan oleh serangan dari mata itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol,